Six Thinking Hats ini adalah review pagi ini tentang cara kita berpikir dengan benar, yaitu dengan menggunakan 6 topi pemikir dari Edward de Bono ya. Jadi ini adalah buku yang cukup powerful dan sudah lama banget ya, dan saya pakai bener di banyak keadaan. Jadi saya akan sharing dengan Anda tentang 6 topi pemikir. Maksudnya apa sih 6 topi pemikir? Maksudnya gini, ketika kita berdiskusi, ketika kita ngobrol, sering sekali terjadi sebuah kekacauan pemikiran. Misalkan begini, ketika kita secara berbicara, ini datanya gimana ya? Oh ya Pak, perusahaan kompetitor melakukan ini, perusahaan kita melakukan ini ya. Ternyata pembeli menyukai ini loh data penjualan kita, ini loh data apa. Tiba-tiba satu bilang, udah percuma lah, bikin acara-acara begitu tidak ada gunanya. Nah ini problem, kenapa? Karena ketika kita berbicara dengan topi putih, yaitu tentang data, tiba-tiba masuk topi merah yang datang dengan emosi, sehingga terjadi kekacauan. Gak bayangkan orang bersepeda, tapi sepedanya itu ada 3 orangnya, lalu digayung bersama-sama. Kalau semuanya menggayung pada cara yang sama, semua maju. Atau orang mendayung perahu. Kalau semua mendayung pada saat yang sama, semua akan maju. Tapi begitu satunya mendayungnya terbalik, kacau semua gitu. Jadi di dalam cara berpikir pun ada cara berpikir yang berbeda. Nah, kita ingin menjelaskan pertama sekali topi biru. Topi biru. Jadi di sini ada topi biru. Ya. Nah, topi biru ini apa sih? Topi biru ini adalah topi yang berpikir secara global. Ya. Dia topi biru ini manfaatnya apa? Topi biru ini melakukan managing. Jadi dia melakukan managing atau melakukan kontrol. Ya. Jadi topi biru ini melakukan manage ya, atau kontrol. Jadi summary, bagaimana kita bilang, ayo apa yang akhirnya akan kita lakukan, tindakan apa yang kita pilih. Acara seminar hari ini akan berlangsung berapa lama? 3 jam, berapa peserta? 100. Nah, apa yang akan disampaikan? Oh, 2 jam pertama tentang ini, 1 jam tentang tanya jawab. Itu semua berpikir dengan topi biru. Dan kita memanage topi biru ini, ya, memanage topi biru ini, semuanya adalah tentang ringkasan, ya. Jadi summary itu adalah di sini, ya. Langkah tindakan itu di sini, ya. Nah, ini topi biru. Kalau topi biru lawan dari topi biru di sini kita sebut dengan topi biru bawahnya hijau. Ya. Nah, ketika kita berbicara dengan topi hijau, yang paling powerful dari topi hijau itu adalah creativity. Jadi ini kreativitas. Jadi topi hijau itu memikirkan kreativitas. Dan ketika kita memikirkan kreativitas, kita memikirkan possibility, kemungkinan, possibility. Nah, ketika kita brainstorming, kita memikirkan dengan topi hijau, maka topi lain tidak boleh masuk. Sehingga ketika Anda bilang, ini caranya gimana? Idenya seperti apa ya? Oke, semua berdiskusi tentang ide. Tiba-tiba orang bilang, oh nanti itu tidak jadilah, percuma. Orang-orang itu tidak akan mau. Nah, itu berarti Anda memasukkan topi lain. Kita bisa berhenti sebentar dan bilang, mas, berhenti sebentar ya, jangan pakai topi yang lain, kita hanya pakai topi hijau saja. Artinya kita hanya membicarakan possibility, bahwa itu gagal atau tidak, itu nanti. Nah, yang tadi bicara gagal itu apa? Itu adalah topi hitam di sini ada namanya topi hitam ya. Topi hitam itu adalah negatif. Atau caution, atau hati-hati, negativity, negatif. Jadi ini adalah negatif, tapi dengan data. Saya ulangi, dengan data. Jadi kalau kamu bilang negatif, harus ada datanya. Kenapa kamu bilang dia negatif gitu? Ya, kenapa kamu bilang dia negatif? Topi negatif ini topi yang caution, hati-hati, caution ya. Hati-hati. Jadi kita memberikan hati-hati, tapi harus ada data. Jadi ketika bilang bahwa, wah ini adalah tidak mungkin. Kenapa mas tidak mungkin? Nah, Anda harus bisa menyebutkan datanya. Itu yang disebut dengan topi hitam. Ya. Lalu kalau kita mau lihat lagi, ada lagi yang disebut dengan topi kuning. Ini lawannya topi hitam. Ini topi kuning ya. Sini ada topi kuning, sini ya.
topi kuning, ini jalannya begini, jadi ini dari sini, topi kuning, itu apa kalau kuning ya? Kuning itu adalah matahari, kuning itu adalah positivity. Kalau di sini negatif, di sini positif. Harus positif ya, dengan data. Harus ada datanya, harus ada alasannya, nggak bisa sekedar bilang positif saja, ini optimisme. Jadi ini, nah begini ya. Jadi ini sudah 4 topi ya. Jadi kalau topi hitam itu bilang negatif tapi dengan data, kalau topi kuning itu bicara positif tapi dengan data ya. Pak, ini bisa sukses loh Pak, lihatin. Itu company lain melakukan ini dan sukses. Ini perusahaan ini memakai ini dan ini sukses. Dan kita bisa juga menggunakan hal yang sama dan kita bisa sukses. Itu menggunakan topi kuning ya. Di luar topi kuning ada lagi yang disebut dengan topi putih. Topi putih. Nah, topi putih itu adalah tentang fakta, tentang informasi. Jadi ini adalah informasi. Ya, tentang fakta. Tentang data. Jadi kalau kita berbicara dengan topi putih, maka kita hanya berbicara tentang kebenaran data yang ada. Ya. Nah, inilah topi putih. Dan yang terakhir, yang keenam adalah topi merah. Nah, ini saya seneng nih topi merah ya. Topi merah. Topi merah ini adalah emosi. Topi merah ini adalah feeling, ya, feeling atau emosi ya. Jadi topinya emosi. Jadi emosi kita bilang apa gitu ya. Ini adalah feeling. Dan tidak perlu menggunakan data. Artinya ini adalah intuisi Anda. 6 topi pemikir, 6 topi pemikir. Nah, ini prakteknya gimana sih? Pak San, aku itu ngerti ini adalah 6 topi pemikir, ya toh. Cuma secara praktek di lapangan itu kayak apa, ya? Apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana melakukannya, ya? Jadi begini, kalau Anda sedang berpikir sendiri atau berdua atau bertiga, ya, atau berempat atau meeting orang 8, kita bisa bilang, ayo teman-teman kita meeting ya. Yang awal kita pakai topi biru dulu. Nggak usah bilang topi birunya juga apa-apa. Yang awal ini saya minta dalam 5 menit pertama kita bicara sehari ini meeting kita tentang apa saja. Oh ya, saya bilang, oke Pak, kita akan bicarakan tentang ini, kita tulis. Kita bicarakan tentang ini, kita tulis. Kita bicarakan tentang ini, kita tulis. Ya, selesai ya, berhenti ya. Dah, oke. Oke, kita bicarakan topik pertama karena ada 3 tipe topik. Topik pertama adalah tentang ini. Oke, datanya itu apa? Sekarang kita pakai topi putih. Maka semua orang akan mengeluarkan datanya. Data itu artinya menurut datanya ini Pak, ini suratnya ini Pak. Semua bermeeting itu hanya bicara tentang data saja. Sehingga di dalam 6 topi pemikir ini, ya, 6 thinking heads ini, yang kita perlu pahami adalah bahwa kita memakai topi apa saat itu. Jadi ketika kita memakai topi putih, semua orang harus memakai topi putih. Ya. Selesai dengan bicara tentang data, bicara tentang data A, data B, data C. Oke, kita stop. Topi putih selesai, ya. Sekarang saya ingin bicara dengan topi hitam. Apa kelemahan hal itu? Maka semua orang yang optimis pun diharuskan untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang hal itu, tetapi harus ada datanya. Jadi dia bilang, Pak, menurut saya nggak jalan Pak karena ini. Oke, Pak, kalau menurut saya itu kekurangannya ini. Tapi semua orang nggak boleh bicara hal yang positif. Tiba-tiba satu bilang, oh tapi ini, nanti dulu. Yang negatif dulu. Negatif semua bicara habis. Oke, sekarang kita lihat sisi positifnya. Kita bisa bicara gitu, nggak perlu bicara harus ini topi kuning. Tapi Anda tahu, di benak Anda sekarang sedang pakai topi kuning. Oke, kita bicara hal yang positif apa. Harus ada datanya. Pak, ini positifnya gini. Semua ditanyain. Begitu ada orang bilang, menurut saya, pendapat, feeling saya, itu nanti. Semua hanya boleh berbicara tentang hal yang positif, tapi harus ada datanya. Ya, begitu semua selesai, kita bilang, oke, semua sudah bicara tentang kelemahan, semua sudah bicara tentang kekuatannya. Anggaran untuk proyek ini 200 juta, lamanya 3 bulan, pelaksananya sudah ada. Sekarang saya mau tahu, kita mau jalan apa tidak dengan data, dengan hal ini. Nggak perlu kasih alasan apapun. Feeling Anda gimana? Intuisi Anda bilang, kita boleh jalan nggak dengan data ini? Dan saya minta setiap orang voting. Siapa yang bilang mau jalan? Siapa yang bilang tidak mau jalan?
ya. Nah, ini topi merah, Pak, topi merah. Topi merah itu bicara feeling, bicara emosi, bicara intuisi tanpa membutuhkan data sama sekali. Jadi ketika orang bilang, "Wis, rasanya kok itu bisa jalan ya." Nggak usah kasih alasan, itu topi merah. Ya, itu topi merah. Dan kalau sudah diambil keputusan itu, diambil, oke, sekarang semua sudah keputusan, kita jalan dengan proyek ini. Karena dari 10 orang yang ikut di sini, 8 setuju dan 2 tidak setuju. Oke, teman yang tidak setuju pun harus setuju ya, karena 8 sudah setuju. Oke, sekarang kita sudah setuju. Pertanyaan saya yang pertama, kapan kita memulai hal ini? Ya, siapa yang menjadi pimpinan gugus tugas dari hal ini? Nah, kita kembali ke topi biru kita. Kita kembali ke topi biru kita. Artinya di dalam meeting itu, kita sudah memakai topi biru, kita sudah memakai data, kita sudah memakai negatif, kita sudah memakai positif, dan kita sudah mengambil keputusan. Maka dalam meeting yang mungkin berjalan 1 jam itu, pada akhirnya akan didapat hasil yang sangat maksimal. Contoh pertama. Dalam bukunya Edward de Bono, Six Thinking Hat, setiap topi ini dijelaskan dengan sangat detail, sehingga Anda lebih dalam memahami. Tetapi cara pemakainya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya berikan sebuah skenario lain lagi ya. Kita akan memikirkan tentang apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Begitu kita datang, kita duduk, kita meeting 1 jam. Ya, kita masuk Zoom, kita bicara 1 jam. Kita bilang, teman-teman sekalian, ayo ya, datanya penjualan kita. Ini mulai dengan topi putih. Datanya dalam penjualan kita selama 6 bulan ini berkurang 70%, sisa 30%. Ini datanya. Data kedua, karyawan kita sudah kita keluarkan 40% jumlahnya, sisa 60%. Ya. Data ketiga, sekarang penjualan mulai naik walaupun perlahan. Apa yang akan kita lakukan? Marilah kita mencari ide baru yang harus kita lakukan dalam meeting 1 jam ini. Oke ya? Dan maka Anda lari dari topi putih di awal, masuk ke topi hijau. Topi hijau bicara tentang kreativitas, bicara tentang kemungkinan. Kita minta semua orang dalam 7 orang yang melakukan meeting hari itu mengeluarkan ide. Ayo, idemu apa? Idemu apa? Idemu apa? Begitu ada orang bilang, oh itu nggak bisa. Stop. Kita hanya bicara possibility, kemungkinan. Kita tidak boleh diberi masukan negatif. Bahkan masukan positif pun, Pak itu bagus, Pak itu bisa gini. Nanti ya. Masukan positif dengan data nanti, masukan negatif dengan data nanti. Saya hanya minta possibility saja. Maka semua orang keluarkan ide. Ide itu tidak boleh dibantai, tidak boleh ditolak, tidak boleh diberi hal-hal negatif atau tidak boleh ditunjuk. Biarkan ide itu keluar dulu. Nah, pada akhir sesi di mana sudah 45 menit, 50 menit sudah kita list, maka ada 8 ide. Ada yang jelek, ada yang bagus, tidak apa-apa. Ya, dan jelek yang bagus. Jadi Anda sudah memakai topi putih, Anda sudah memakai topi hijau. Oke ya. Maka terakhir kita bilang waktunya tinggal 5 menit, ada 8 ide. Maka saya tidak mau mengambil keputusan mana yang diambil dan mana yang tidak. 8 ide ini mohon 7 teman-teman kami memikirkan di rumah, mengolahnya, dan kita akan meeting nanti hari Kamis sekali lagi 1 jam lagi untuk mengolah dari 8 ide ini mana yang akan kita pilih untuk kita lakukan. Mungkin kita pilih 1, mungkin kita pilih 2. Itu yang akan kita lakukan untuk mengatasi kondisi pandemi di mana sales kita turun. Oke ya teman-teman sekalian. Maka hari Kamis jam 8 pagi kita akan meeting lagi. Nah itu Anda berbicara dengan topi hijau. Anda memberikan sebuah managing atau sebuah ringkasan tentang apa kejadian yang sudah ada. Dan itu Anda pakai untuk memutuskan besok kapan bertemu lagi untuk melanjutkan sesi ini. Itu cara kita memakai Six Thinking Hats ya. Dipakai sendiri pun ini powerful. Bentar. Ini cara saya mengingat, saya sharing. Topi biru apa? Ini bayangkan langit, ya, langit. Jadi langit itu menutupi semuanya, ya. Jadi menutupi seluruh kehidupan, memanage seluruh bumi, ya, langit. Kalau topi hijau itu tak daun. Daun ini bertumbuh, ya, tanaman. Daun ini bertumbuh. Jadi dia seger dan punya ide terus, ya. Ini topi hijau, ya. Topi merah itu api. Ya. Api itu merah dan merah itu emosional, ya, emosional. Topi putih itu adalah kertas. Ya. Kertas ini topi putih. Ya, jadi
data, kertas, dokumen, ya. Topi kuning itu sunshine, matahari pagi, sunshine, matahari pagi, ya. Kuning kalau mataharinya masih pagi keluar di pantai gitu ya. Nah, topi hitam itu malam, malam itu bahaya. Atau polisi, baju polisi. Saya lebih suka malam ya, gelap ya. Jadi untuk mengingat, Pak, kemarin itu koneksinya topinya apa, Pak? Warnanya, Pak, yang mikirkan tentang keputusan itu topi biru. Ini untuk Anda saja, ya. Nggak perlu pun nggak apa-apa, topi biru, ya. Kalau memikirkan tentang itu loh, Pak, yang memutuskan nggak perlu alasan, api, nggak perlu alasan, ya. Tapi kalau ada alasannya, tergantung positif atau negatif. Kalau positif itu adalah topi kuning, kalau negatif itu adalah topi hitam. Kalau negatif itu adalah topi hitam. Topi putih menyuplai dengan segala data dan kebenaran hakiki yang ada datanya. Topi putih ini adalah kertas. Ini kertas. Jadi langit, daun, malam, sinar matahari pagi, api, dan kertas. Dan 6 topi pemikir ini sering saya pakai. Ya. Ketika saya sedang berpikir gitu ya, wah nanti ini mau ngerjain apa ya? Maka saya mikir dulu datanya di mana. Saya pakai topi putih. Saya riset di internet, saya tulis datanya. Saya tidak melakukan judging, oke apa tidak. Saya milih semua, saya ambil datanya. Saya sudah ambil datanya, lalu saya memikirkan topi hitam saya. Apa yang jelek dari langkah ini? Wah, ini yang jelek, coret. Lalu apa yang positif? Ya, kadang-kadang saya bagi dua. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi yang negatif ditulis, yang positif ditulis. Lalu ditimbang, mikir sebentar dengan tenang gitu ya. Kita putuskan, kita lakukan atau tidak. Itu topi merah. Ketika mencapai topi merah, saya tidak mau lagi data itu mempengaruhi saya, tetapi intuisi saya pakai untuk mengambil sebuah keputusan. Dan itu jalan. Ya. Dan orang tanya, "Loh Pak, tadi datanya apa?" Oh sebentar, kalau kamu mau tanya banyak. Saya bisa cerita tentang topi hitam, hal-hal yang negatif, malam. Saya bicara topi putih, topi kuning, hal-hal yang positif. Dan saya bicara data dan fakta yang ada dengan topi putih. Maka pada akhirnya saya putuskan. Ketika saya putuskan selesai, maka saya harus mengambil sebuah langkah-langkah. Apa saja yang akan saya kerjakan. Maka saya mulai memakai topi biru saya. Ya. Ketika saya memakai topi biru saya mulai paham, ini yang harus aku kerjakan. Ini yang harus aku tindakan. Ya. Jadi Anda masih ingat Six Thinking Hats, 6 topi ya. Yang biru ini langit, memikirkan keseluruhan. Yang hijau ini tentang tumbuh, ya, ide, kreativitas, keunikan, hal-hal baru yang tidak terpikir sebelumnya. Ya. Topi hitam ini adalah tentang hal negatif yang mungkin terjadi, ya, dengan data. Topi kuning adalah hal yang positif yang mungkin terjadi dengan data. Topi putih adalah tentang fakta dan data, dan topi merah adalah tentang emosi. Dengan memahami hal ini dan mengaplikasikannya di dalam bisnis dan pekerjaan Anda, saya yakin konsep berpikir ini akan sangat berguna. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar, bisa juga Google search segala macam, banyak tentang Six Thinking Hats ini. Dan menurut saya sangat berguna banget ya. Kita biasanya kalau melatih orang dengan Six Thinking Hats, kita suruh orang itu di dalam breakout room, di dalam ruangan breakout, di dalam Zoom gitu ya. Lalu 4 orang, lalu disuruh pakai topinya. Pakai 3 topi aja, nggak usah banyak-banyak. Mulai dengan topi biru, misalkan, terserah bebas. Lalu mulai memakai topi hitam, ya. Lalu mengambil keputusan langsung, boleh aja, merah. Lalu kembali ke topi biru, keputusannya apa, dan dilaporkan ke kami, pakai 3 topi. Contoh. Ya. Maka dalam 15 menit itu, diskusi itu akan jauh lebih berguna daripada sebuah diskusi yang tidak terarah. Karena ini ada strukturnya. Kita sekarang bicara yang apa dulu, datanya, kita bicara positifnya, kita bicara negatifnya, atau kita sedang mengambil keputusan-keputusan, atau kita sedang mengambil langkah-langkah tindakan, topi biru, langkah tindakan, topi biru ya. Saya percaya buku ini akan berguna buat teman-teman, begitu juga buku ini telah berguna buat saya dengan cukup lama ya. Semoga ini bisa menambah wacana Anda dan menjadi lebih sukses. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.